Ya, hari ini kita ada di pertemuan yang ke-6 ya. Untuk yang pertemuan kemarin hari Senin, ada yang masih ditanyakan sebelum saya masuk ke materi? Nggak ada? Oke, untuk materi yang hari Senin kemarin berarti sudah bisa semua ya? Sudah, Pak. Untuk pertemuan hari ini kita membahas materi yang tidak jauh-jauh dari pertemuan hari Senin kemarin ya. Hari ini kita belajar tentang apa itu deret sahingga. Hah? Apaan? Kalau hari Senin kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya barisan. Hari ini kita belajar yang masih terkait dengan barisan, tapi namanya adalah deret. Deret ini kalau dalam bahasa Inggris artinya series. Ya. Kalau barisan kemarin bahasa Inggrisnya sequence atau urutan. Kalau deret ini series. Nah, sekarang coba kita bandingkan dua daftar bilangan ini. Ya. Kira-kira apa hubungan yang atas dan yang bawah? Ada hubungannya atau tidak? Kalau yang di atas dikali setengah-setengah gitu, Kak. Kalau yang bawahnya? Ditambah 1. Oke. Jawabannya saya tampung dulu. Ada yang lain mungkin? Terdiri dari komponen suku deret, Pak. Mereka sama-sama ada urutannya. Kedua jawaban tadi tidak sepenuhnya salah, ya. Tapi belum benar juga. Nah, kalau kita perhatikan, yang tadi yang di atas adalah barisan. Ya. Tapi yang di bawah ini adalah jumlah dari n suku pertama barisan itu. 3/2 adalah 1 ditambah setengah. 7/4 adalah 1 tambah setengah tambah seperempat. Kalau nggak percaya coba dihitung sendiri ya. Tinggal menyamakan penyebut. Jadi pada dasarnya kita tinggal 3/2 ditambah seperempat. Berarti kita punya 6/4 tambah seperempat, 7/4. Kemudian 15/8 adalah 7/4 ditambah 1/8. Berarti kita punya 14/8 ditambah 1/8, 15/8 dan seterusnya. Kalau kita perhatikan mereka sama-sama memiliki urutan ya. Cuman bedanya yang di bawah adalah jumlah dari n suku pertama barisan UN. Kalau misalkan yang atas ini kita sebut barisan UN, yang bawah ini jumlah daftar bilangan yang isinya jumlah n suku pertama dari UN. Nah, kalau yang ini yang bawah kebetulan kita bisa menuliskannya dengan Sn sama dengan 2 min 1/2 n min 1. Kalau kita lihat ya, kalau kita hanya melihat ini saja, Sn sama dengan 2 minus 1/2 n min 1. Kalau kita hanya melihat ini, kita melihat Sn itu sebenarnya juga barisan bilangan. Tapi kalau kita melihat dari sisi kita punya barisan UN, kemudian kita berangkat dari barisan UN menuju Sn, ternyata Sn adalah jumlah dari n suku pertama UN,
maka kita melihat SN ini sebagai deret. Jadi kira-kira apa itu deret? Kalian refreshing materi SMA ya. Apa itu deret? Ada yang tahu kira-kira definisi deret apa? Jumlah dari N suku, Pak. Iya. Clue-nya sudah ada di sini ya. Deret itu jumlah N suku pertama dari suatu barisan. Terima kasih jawabannya. Kalau kita punya barisan UN, maka deretnya adalah jumlah dari N suku pertama UN. Ada yang tahu notasi sigma ini? Di SMA sudah dipakai ya, kalau nggak salah. Atau di kalkulus 1 mungkin. Di SMA sih pakainya, Pak. Sudah pakai ya? Iya, Pak. Ini artinya, sigma ini artinya sum atau jumlah. UI, I-nya mulai dari 1 sampai N. Berarti ini bisa ditulis sebagai U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai UN. Kalau yang masih bingung dengan notasi sigma bisa melihat yang ini saja. Nah, sama seperti barisan tak hingga, ya. Kalau N-nya menuju tak hingga, jadi kita mau hitung S tak hingga, maka dia disebut sebagai deret tak hingga. Nah, setelah definisi ini, lagi-lagi kita akan membahas tentang kekonvergenan. Kita tahu suatu barisan itu konvergen kalau apa? Barisan, pertanyaan saya barisan. Barisan itu konvergen kalau apa? Menuju bilangan tertentu, Pak. Ya, betul sekali. Ya, suatu barisan itu konvergen kalau dia suku ke tak hingganya menuju bilangan tertentu, bukan menuju tak hingga atau minus tak hingga ya, tapi menuju suatu bilangan tertentu, misalkan L gitu ya. Nah, sama seperti deret ya. Kita punya deret ini ya. Deret ini dikatakan konvergen kalau dia saat N-nya menuju tak hingga, nilainya menuju suatu bilangan. Bilangan yang bukan tak hingga ya. Sebaliknya, kalau misalkan dia menuju yang lain, misalkan menuju tak hingga, maka SN dikatakan tidak konvergen atau divergen istilahnya. Kalau definisi ini sudah dipahami? Ada pertanyaan kira-kira dari sini? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Kalau deretnya tuh dikatakan konvergen, berarti kan menuju suatu bilangan tertentu ya, Pak. Apakah bilangannya itu spesifik, Pak? Seperti misalnya menuju 0 atau menuju 1 aja, atau memang ada batasan tertentu atau bagaimana, Pak? Oke. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jawaban saya begini. Dia menuju bilangan yang berbatas. Bisa 0, bisa 1, atau bisa bilangan lainnya. Bisa juga menuju 2 atau menuju 1,5 tergantung deretnya. Tergantung apa namanya? Ya tergantung deretnya, tergantung persamaan deretnya. Dan otomatis pasti tergantung dengan barisannya seperti apa gitu ya.
Jadi dia tidak selalu menuju 0, tidak selalu menuju 1, tapi bisa menuju bilangan lain. Itu jawaban saya. Sudah menjawab? Berarti dia bisa tidak memiliki batas atau memang kembali kepada soalnya, Pak? Tergantung soal. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yang pasti dia kalau menuju tak hingga atau negatif tak hingga dia dikatakan divergen. Selain itu konvergen. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Tadi di sini kita sudah belajar tentang apa itu definisi konvergenan suatu deret ya. Intinya adalah kalau n-nya menuju tak hingga, nilai deretnya menuju suatu bilangan. Nah, dari sini ya, kita punya beberapa kategori ya. Kita ambil contoh deret geometri dulu ya. Deret geometri itu apa? Deret geometri itu deret dari suatu barisan geometri. Barisan geometri itu apa? Barisan geometri itu adalah ketika UN-nya sama dengan A kali R pangkat N min 1. Ya. Ini barisan geometri. Ya. Kalau barisan geometri kita tahu dia konvergen jika nilai R-nya itu ada di antara min 1 sampai 1. Nah, untuk deret geometri, kita ambil contoh deret geometri ini ya. Berarti kalau kita mau menuliskan deretnya, bentuknya seperti ini ya. Nah, kebetulan kalau misalkan R-nya tidak sama dengan 1, R ini apa di deret geometri? Rasio ininya ya, rasionya gitu ya. Rasio. R itu adalah rasio atau pengalinya ya sebenarnya. Nah, maksudnya R itu rasio dari suku sekarang dengan suku setelahnya, gitu ya. Nah, untuk R tidak sama dengan 1, kita tahu bahwa deret geometri itu bisa dituliskan dalam formula ini, dalam bentuk ini. Ada yang tahu nggak kira-kira dapat bentuk ini dari mana? Ini Pak dari apa namanya SN-nya dikali R Pak. Ya. Ntar pengurangan gitu Pak. Ya. Betul sekali ya. Pada dasarnya rumus ini didapat dari kita punya SN dikurangi SN plus 1 dikurangi SN itu sama dengan apa? A kali R pangkat N min 1 dikalikan dengan R min 1. Gini ya.
dan seterusnya. Nanti bisa didapatkan formula ini. Kalau masih tidak percaya nanti bisa baca di buku sendiri, tapi sekarang percayalah pada kata-kata saya bahwa formula ini dapat dituliskan sebagai untuk ini, untuk R tidak sama dengan 1. Oh, ini mungkin salah tapi ya. Nah, di sini saya beri keterangan bahwa ini berlaku jika A-nya atau U1-nya tidak sama dengan 0 dan rasionya adalah R, ya. Rasionya tidak sama dengan 1. Nah, deret geometri ini, dari formula ini kita bisa lihat jelas bahwa kalau R-nya kurang dari 1, maaf, nilai mutlak dari R-nya kurang dari 1, maka deretnya pasti konvergen. Mengapa? Karena kalau mutlak R-nya kurang dari 1, di sini kita punya sesuatu yang kecil, ya, antara min 1 sampai 1 dipangkatkan tak hingga, dia pasti apa namanya? Dia pasti 0, ya, ini. Misal kita punya 0,999 atau negatif 0,999. Dipangkatkan tak hingga, dia 0, ya. Yang di sininya ada bilangannya terbatas. Jadi otomatis hasil dari ini, dari formula ini tidak menuju tak hingga, kalau mutlak R-nya kurang dari 1. Sebaliknya, kalau mutlak R-nya lebih dari 1, lebih dari atau sama dengan 1, ya. Sekarang kita ambil kalau lebih dari 1 dulu. Kalau lebih dari 1, maka kita tahu bahwa misalkan kita ambil 1,000001 atau negatif 1,000-nya banyak 1 gitu ya. Dipangkatkan tak hingga, dia pasti tak hingga. Antara positif tak hingga atau negatif tak hingga, sehingga di sini yang bagian atas pasti mendominasi yang bawah. Sehingga nilainya pasti positif tak hingga atau negatif tak hingga. Begitu juga kalau kita pilih R-nya 1 atau min 1, ya. Kita kembalikan ke sini, ya. Kalau R-nya 1, kalau R-nya 1 berarti kan kita punya jumlahnya ini sama dengan kalau R-nya 1 itu berarti kita punya ini sama dengan A kali N, ya. A kali N berarti N-nya menuju tak hingga, dia pasti tak hingga. Kalau negatif 1, dia kadang menuju 1, kadang menuju 0. Sehingga dia divergen, tidak menuju nilai tertentu, ya. Nah, dari sini kalau kita lihat, di sini dia ada tanda mutlak, ya. Kita cukup melihat apakah mutlak dari rasionya memenuhi nilai tertentu. Dari deret geometri ini memotivasi kita untuk memunculkan suatu uji yang namanya uji nilai mutlak nantinya. Ya. Cuman sebelum ke sana, kita akan menunjukkan beberapa uji yang dasar untuk mengecek kekonvergenan barisan dan deret. Nah, pada pertemuan hari Senin kemarin, ada teorema ini, ya. Kalau kita punya barisan UN, maaf, ya. Kalau kita punya barisan UN, ini tidak ada hubungannya dengan materi hari Senin kemarin ternyata, saya lupa. Kalau kita punya barisan
UN dan deretnya SN, maka kalau SN konvergen, pasti UN konvergen menuju 0. Kontraposisinya adalah kalau kita punya sama barisan UN dan deret SN ya, kalau UN konvergen menuju suatu bilangan yang tidak 0, maka SN pasti divergen. Dan bilangan ini otomatis kalau misalkan UN-nya menuju tak hingga atau negatif tak hingga, SN-nya pasti divergen ya. Ada yang tahu nggak kira-kira, ini kan sebenarnya kita punya, oke. Kalau saya mau membahas logika matematika ya, kita punya pernyataan P itu yang menyatakan bahwa SN konvergen. I itu yang menyatakan bahwa UN itu konvergen menuju 0. Nah, kalau kita lihat ya, misalkan kita punya PI, ya, ini logika matematika sederhana ya. P-nya benar, benar, salah, salah. Benar, salah, benar, salah. Ya. Kita punya P maka Q. P maka Q ini yang atas atau yang bawah? P maka Q ini teorema yang atas atau teorema yang bawah? Yang atas, Pak. Yang atas ya, karena kita punya S konvergen maka U menuju 0 ya. Nah, kalau misalkan nilai kebenarannya seperti ini, P maka Q ini yang pertama, benar atau salah? Benar, Pak. Benar. Yang kedua? Benar. Benar maka salah? Salah ya, Pak? Salah ya. Salah. Salah maka benar, nilainya mana Benar. benar? Benar. Salah. Benar atau salah ini? Benar, Pak, maaf. Kalau Karena salah salah disalahin. maka Benar. Benar, Pak, benar. ini P benar maka Q. juga. Nanti kita cek sendiri di luar perkuliahan ini ya untuk nilai kebenaran ini. Nah, sekarang kalau diperhatikan yang di bawah itu bentuknya kalau kita mau simbolkan dengan P dan Q seperti apa? Kita punya apa ini? Gimana, Pak, maksudnya? Yang di bawah kan kita punya pernyataan jika UN menuju L dengan L tidak 0 ya, maka SN divergen. Berarti kita punya pernyataan kalau kita mau simbolkan dengan seperti P maka Q, ini pernyataannya seperti apa yang di bawahnya? Maksudnya kayak negasi Q maka negasi P gitu, Pak. Ya, betul sekali ya. Yang di bawah itu bisa dituliskan sebagai negasi Q maka negasi P ya. Berarti kita punya nilai kebenaran seperti apa di sini? Yang atas benar, Pak. Yang atas benar karena salah maka salah ya. Yang kedua? Tidak salah maka tidak benar. Salah, Pak. Salah. Yang ketiga? Tidak benar maka tidak salah, salah. Benar ya? Tidak benar. Jadi kan nanti salah maka benar. Gimana, Pak? Bukannya kayak tidak benar maka tidak salah. Harusnya bukannya salah, Pak. Untuk konfirmasi sebaiknya kita cek bareng-bareng ya. Saya juga agak sedikit lupa. Nilai kebenaran
Implikasi. Oh iya, sudah benar harusnya punya saya. Jadi kalau implikasi, ini kan kita punya implikasi ya. P implikasi Q ya. P maka Q. Itu dia hanya salah ketika P-nya benar, Q-nya salah. Berarti kalau tidak Q maka tidak P. Yang pertama salah maka salah, nilainya benar. Yang kedua tidak Q itu kan berarti benar, tidak P itu salah. Benar maka salah, nilainya salah. Yang ketiga tidak Q itu salah, tidak P itu benar. Salah maka benar, benar. Yang keempat benar maka benar, benar. Nah, kalau kita perhatikan kedua ini ya, nilai kebenarannya sama ya. Kalau nilai kebenarannya sama, kalau kita ingat-ingat matematika SMA, mereka ekuivalen atau enggak? Mereka kira-kira pernyataan yang sama benarnya atau enggak? Oke, kalau bingung ya, ini implikasi, kita punya P maka Q, tidak P maka tidak Q maka tidak P, ini namanya kontraposisi. Nah, kontraposisi ini punya nilai kebenaran yang sama dengan implikasi. Nah, karena mereka punya nilai kebenaran yang sama, maka dua pernyataan ini, kalau yang atas benar, maka yang bawah pasti benar. Seperti itu. Jadi kita punya kalau Sn konvergen, maka Un pasti konvergen menuju 0. Nah, itu pernyataan atas itu sama dengan kita menyatakan bahwa kalau UN konvergen menuju suatu bilangan yang tidak 0, maka Sn pasti divergen. Untuk halaman ini, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya anggap sudah mengerti ya. Jadi kita bisa mengecek kekonvergenan suatu barisan dengan cara mengecek apakah deretnya itu konvergen atau enggak. Malah kita tahu nilainya keberapa. Ya. Tapi kalau kita tahu kekonvergenan barisannya, misalkan barisannya konvergen tapi tidak menuju 0, maka deretnya pasti divergen. Ini satu alat yang bisa kita gunakan ya. Ini alat pertama untuk uji kekonvergenan barisan dan deret yang bisa kita gunakan. Nah, ada untuk kombinasi dari dua deret yang konvergen. Kalau misalkan kita punya dua deret ya, yang pertama Sn, yang kedua Tn. Kalau Sn itu konvergen menuju suatu bilangan S dan Tn konvergen menuju suatu bilangan T, maka tiga aturan ini benar. Yang pertama penjumlahan, yang kedua selisih, yang ketiga dikalikan dengan suatu konstanta. Artinya apa? Arti dari teori ini ya, adalah kalau kita menggabungkan dua deret yang konvergen dengan cara penjumlahan atau pengurangan atau dikalikan dengan konstanta, maka kita akan menghasilkan deret baru yang juga konvergen, dan konvergennya menuju nilai yang sudah ditentukan ini. Untuk yang halaman ini, sudah bingung atau sudah paham? Ada pertanyaan? Pak, saya boleh izin bertanya, Pak? Ya, silakan. Untuk deret kayak deret yang apa namanya geometri yang konvergen kan setahu saya cuma menuju 0 doang ya Pak ya. Memang ada deret
di geometri lain yang konvergen tapi nilainya nggak menuju 0, Pak. Oh, oke. Pertanyaan yang bagus, tapi itu saya harus balik ke sini ya. Barisan yang membuat suatu deret itu konvergen itu barisannya konvergen menuju 0, tapi deretnya belum tentu menuju 0. Coba contohnya ya. Contoh kita punya UN itu sama dengan langsung aja. UN itu sama dengan misalkan setengah pangkat N. Misalkan ya. Setengah pangkat N. Atau mungkin setengah pangkat N-1. Ini ya, kalau kita cek UN ini konvergen menuju apa? UN-nya konvergen menuju berapa? 0, 1, min 1, 2. Menuju 0, Pak. UN-nya menuju 0 ya. Tapi kalau kita lihat ya, SN-nya karena rasionya kan setengah di sini ya. A-nya 1 ya. Ini kan di sini kita punya A-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan setengah. Berarti SN-nya kita bisa tulis dengan ekspresi yang di sini ya, yang di dalam kotak biru. Yaitu 1 min setengah pangkat N dibagi dengan 1 min setengah sama dengan 2 kali 1 min setengah pangkat N. Ya. Berarti SN-nya konvergen menuju berapa ini di sini? Kalau N-nya menuju tak hingga, nilai SN-nya menuju berapa? 2, Pak. Menuju 2. Ya. Menuju 2 karena apa? Karena yang kita punya adalah setengah pangkat tak hingga 0, berarti kan 1 min 0 adalah 1, dikalikan 2, ya 2. Nah, di sini contohnya, barisannya menuju 0, tapi deretnya menuju bilangan yang lain. Sudah jelas? Sudah menjawab atau belum? Atau makin bingung? Pak, saya mau nanya lagi, Pak. Itu setengah pangkat itu tak hingga Pak ya itu ya, Pak ya? N-nya ya, Pak ya? Iya. Kan ini saya tulis di sini, N-nya menuju tak hingga. Setengah tak hingga itu 0 ya, Pak ya? Setengah pangkat tak hingga itu 0 ya, Pak ya? Oke. Kalau masih bingung gini. Kita mau hitung limit N menuju tak hingga dari setengah pangkat N ya. Nah, ini kan kita bisa tulis juga dengan limit N menuju tak hingga dari 1/2 pangkat N. Sama nggak? Yang kiri dengan yang kanan sama nggak? Sama, Pak. Sama ya, karena 1 pangkat N kan tetap 1 ya. Berarti kita tinggal pangkatkan N yang bawahnya aja. Nah, di sini kita tahu bahwa yang atasnya tetap 1, yang bawahnya tak hingga.
Karena 2 pangkat tak hingga adalah tak hingga ya. Berarti di sini nilainya berapa? Apa ya? 0 sih. 0 ya. Maka sekarang sudah tahu alasan mengapa SN-nya menuju 2? Mengerti Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Pak, saya mau tanya Pak. Ya, silakan. Kalau misalkan kita menguji N sama dengan A dibagi 1 per R itu bisa nggak Pak? Dibagi 1 min R maksudnya. Iya. Oh ya boleh, itu kan sebenarnya gini. Untuk deret geometri ya maksudnya. Itu boleh kalau R-nya kurang dari 1. Karena itu sebenarnya kita menghitung limit, dan kalau R-nya kurang dari 1, mutlak R-nya kurang dari 1, maka kan ini jadi 0. Maka kita punya, oke, langsung saja saya tulis ya. Untuk ini, mungkin warna lain. Untuk kasus nih, R-nya kurang dari 1, maka limit N menuju tak hingga A kali 1 min R pangkat N per 1 min R ya, sama dengan A kali 1 min 0 per 1 min R sama dengan A dibagi 1 min. Kalau ini memang sudah pasti untuk deret geometri, selama R-nya, mutlak dari R-nya itu kurang dari 1 ya, maka kita tahu bahwa deretnya pasti konvergen menuju bilangan ini, A dibagi 1 min R. Tapi kalau R-nya lebih dari atau sama dengan 1, dia sudah pasti divergen. Jadi rumus yang kalian dapatkan di SMA itu dapatnya sebenarnya dari sini. Sudah mengerti ya? Sudah Pak, terima kasih. Oke. Untuk yang ini ada pertanyaan? Ini mudah ya sebenarnya ya. Jadi asal dia deretnya hanya dijumlahkan atau dikurangi atau dikalikan dengan suatu konstanta, maka kita punya deret baru yang tetap konvergen dan kita tahu nilai kekonvergenannya. Pak mau nanya, itu Ya, untuk silakan. yang pernyataan yang ketiga, itu kan limit N mendekati nggak hingga K kali SN sama dengan K kali S, itu koma, itu habis itu apa Pak bacanya? Ini artinya untuk semua. Notasi ini sebenarnya sudah saya keluarkan dari kemarin-kemarin, cuman mungkin Di ini pertemuan sebelumnya juga ada Pak. ya ada. Notasi ini artinya untuk semua. Kadang-kadang juga bisa untuk setiap atau setiap. Jadi ini kalau di sini bacanya adalah limit N menuju tak hingga K kali SN itu sama dengan K kali kapital S untuk semua nilai K. Ya. Jadi K-nya bisa sembarang. Bisa dari, ya tergantung kita ya, misalkan mau dikalikan 1.000.000, mau dikalikan 1.000.000.000. Maksudnya K-nya bisa bebas. Tapi nanti kalau misalkan kalian menemui notasi ini ya, ini artinya terdapat. Ya. Ini dua ini notasi matematika yang sering dipakai sebenarnya. Cuman di sini sebenarnya saya mau tulis lengkap
untuk semua, cuman karena kotaknya nggak cukup supaya menghemat dan fontnya tetap besar, saya tulis seperti ini. Jadi nanti kalau kalian menemui dua notasi ini, sudah tahu artinya ya. Nah, terus Pak, saya ingin nanya, berarti Pak kalau kita menggabungkan dua deret yang konvergen, itu pasti deretnya barunya itu pasti konvergen ya Pak? Iya, asalkan cara menggabungkannya pakai penjumlahan atau pakai pengurangan atau dikalikan dengan konstanta. Tapi kalau perkalian dia tidak bahasa Inggrisnya apa ya? Inkonklusif. Jadi kita tidak bisa menentukan apakah dia konvergen atau tidak. Jadi Pak, kalau ketemu soal kayak perkalian ataupun pembagian itu gimana Pak? Itu nanti ya. Sekarang yang penting kita pahami dulu bahwa selama kita menggabungkannya dengan cara menambahkan atau mengurangi atau mengalihkan dengan suatu konstanta K, maka kita mendapatkan deret baru yang juga konvergen dan kita tahu nilainya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau Sn dan Tn sama-sama divergen? Kita tapi gini, kalau kita punya deret yang divergen, dia mau dikalikan dengan konstanta berapapun yang tidak nol, pasti deretnya divergen. Mengapa untuk konstanta tidak nol? Karena kalau konstantanya nol, nanti deretnya jadi konvergen menuju nol ya. Yang kedua adalah, ini implikasi langsung dari teorema yang tadi ya. Misalkan salah satunya konvergen dan yang lainnya divergen, maka operasi penjumlahan maupun pengurangan itu menyebabkan hasilnya pasti divergen. Ini implikasi langsung dari teorema yang tadi. Nah, bagaimana kalau kita punya deretnya keduanya divergen? Ya. Di sini kita sudah punya dua-duanya konvergen. Di sini kita sudah punya kalau salah satunya konvergen, yang lainnya divergen. Tapi bagaimana kalau dua-duanya divergen? Ini hanya catatan saja ya. Kalau kita punya dua deret yang divergen, belum tentu kombinasinya menghasilkan deret yang juga divergen. Contohnya simple. Kita ambil contoh pertama, UN-nya itu nilainya 1 terus ya. Jadi UN sama dengan 1. 1,1,1,1. Kalau dijumlahkan sampai N, maka nilainya adalah N. Ya, karena N kali 1. Otomatis untuk N-nya menuju tak hingga, yang atas ini konvergen atau divergen? Konvergen Pak. Yang atas ini divergen ya. Karena N-nya menuju tak hingga. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambahkan terus sampai tak hingga, maka dia nilainya akan semakin besar. Ini bisa dilihat bahwa kita punya jumlah dari I 1 sampai N, dari 1 itu sama dengan N kali 1 sama dengan N ya. Kalau N-nya menuju tak hingga, maka Sn-nya menuju ini yang atas ini, kalau N-nya menuju tak hingga, maka Sn-nya menuju apa? Tak hingga juga dong, Pak. Menuju tak hingga juga ya, karena Sn-nya sama dengan N. Berarti di sini yang kasus atas Sn-nya divergen. Yang bawah kita ganti barisannya menjadi min 1, min 1, min 1, dan seterusnya. Maka deretnya adalah jumlah sebanyak N dari min 1, yaitu negatif N. Ya, karena ini sebenarnya adalah N kali min 1. Berarti di sini Tn-nya divergen atau konvergen? Divergen dong, Pak. Divergen juga ya.
Nah, kita punya SN-nya divergen, TN-nya divergen. Di sini saya mau gabungkan dengan penjumlahan. Nah, karena kita tahu SN-nya sama dengan N, TN-nya sama dengan min N, jumlahnya pasti sama dengan 0. Ya. Karena jumlahnya sama dengan 0, maka N mau menuju tak hingga dia tetap 0. Nah, berarti di sini kita punya kasus dua deret yang divergen ya, SN-nya divergen, TN-nya divergen, tapi kombinasinya dengan penjumlahan dia konvergen. Maka dari itu kalau kita punya dua deret yang divergen itu kita tidak bisa menentukan apakah dia pasti divergen atau pasti konvergen. Kita harus tetap cek. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo Pak, Ya, silakan. Pak saya mau nanya, kalau misalnya yang SN-nya, contoh untuk yang SN-nya itu divergen tapi TN-nya konvergen itu gimana ya Pak? Terima kasih Pak. Oke. Misal simpel aja ya, kita contoh yang ini ya. Contoh yang di sini ya. Untuk yang kedua kan maksudnya. Contohnya misalkan kita ambil SN sama dengan I 1 sampai N dari 1 sama dengan N. Kemudian kita punya misalkan TN atau supaya kalimatnya sama ya. Ini TN karena yang ini divergen. Kemudian SN-nya kita ambil deret geometri yang tadi sama dengan jumlah I sama dengan 1 sampai N dari ini angka 1 ya, dari 1/2 pangkat N. Ini hasil dia adalah A sama I 1 min 1/2 pangkat N dikalikan dengan 2. Dikalikan dengan 2 ya. Nah, di sini ganti warna. Di sini dia yang TN divergen, yang SN konvergen. Konvergen menuju apa? Menuju 2 ya. Ini divergen karena dia menuju tak hingga. Sehingga kalau kita mau cek kekonvergenan keduanya ya, kita cukup cek limit misalkan. Limit N menuju tak hingga SN plus TN. Berarti kita tahu ini berarti 2 ditambah tak hingga pasti apa? Tak hingga, Pak. Tak hingga. Yang kedua, kita punya limit N menuju tak hingga dari SN minus TN. Berarti kita punya 2 minus tak hingga. Dia menuju Minus tak hingga ya, Pak? tak hingga. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kita punya SN-nya konvergen, TN-nya divergen, kombinasinya dengan baik dengan penjumlahan maupun pengurangan, dua-duanya divergen. Ini salah satu contohnya. Sudah mengerti?
Mengerti, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, kalau mau Ya. nanya Pak, kalau misalnya itu kan SN-nya konvergen, TN-nya divergen Pak. Kalau terbalik Pak, misalnya SN-nya divergen, TN-nya konvergen, itu tetap kedua-duanya divergen juga. Kalau Tetap, misalnya ya, SN tambah N. Tadi pernyataan saya bahwa kalau salah satunya konvergen, yang lainnya divergen, maka baik penjumlahan maupun pengurangan itu dua-duanya divergen. Ya gampangnya kita balik aja, yang atas jadi SN, yang bawah jadi TN. Berarti SN-nya divergen, TN-nya konvergen. Kita cek limitnya, berarti di sini nanti tak hingga plus 2 menuju tak hingga, yang di sini adalah tak hingga minus 2, dia tetap tak hingga, sama-sama tetap divergen. Gitu. Apakah sudah menjawab? Sudah Pak. Jadi Makasih, Pak. Jadi intinya kalau salah satunya divergen, ya, kalau kita punya suatu barisan yang divergen, mau kita tambahkan dengan barisan konvergen apapun, atau kita kurangkan dengan barisan konvergen apapun, atau kita balik, dia tetap divergen. Tapi catatannya adalah kalau dua-duanya divergen, belum tentu hasilnya juga divergen, ya. Sekarang kita ambil contoh. Nah, contoh yang pertama kita ingin memeriksa kekonvergenan deret ini. Kira-kira dia konvergen atau enggak? Konvergen, Pak. Konvergen karena Enggak deh, enggak konvergen deh. Nilainya bisa beda, ini bisa minus, bisa plus. jadi dia akan konvergen atau tidak? Kayaknya sih iya sih kayaknya Pak, karena mendekati 0 soalnya nilainya. Saat hampir semua mendekati 0 nilainya rata-rata. Kita lihat ya. Sn ini kita bisa tulis sebagai apa? Jumlah I sama dengan 1 sampai N. 5 dikali, karena min 1 sama 4 ini sama-sama pangkat I ya. Berarti kita bisa gabungkan, dikalikan min 1/4 pangkat I. Kira-kira bentuknya ini kita sudah pernah bahas nggak? Oke, kalau masih bingung lagi, saya tulis lagi. Ini sama dengan sum I dari 1 sampai N. Ya. Minus 5/4 dikalikan dengan min 1/4 pangkat I min 1. Ada yang tahu nggak dari sini ke sini gimana caranya? Kalau masih bingung lagi, saya tulis dulu ya dari sini. Kenapa bisa ke sini? Ini dia sama dengan I
1 sampai N 5 kali min 1/4 pangkat 1 kali min 1/4 pangkat I min 1 ya. Kan kita punya pangkat I, berarti kita bisa pecah jadi pangkat 1 dikalikan pangkat I min 1. Karena kalau perkalian seperti ini kan dia nanti dijumlahkan ya. Pangkat I min 1 plus 1 berarti sama dengan pangkat I. Dari sini baru ini sama dengan yang atas. Oke, ada yang tahu nggak kira-kira ini bentuk deret apa? Geometri bukan, Pak? Deret geometri ya. Dengan hanya deret geometri dengan A sama dengan berapa? Min 5/4 ya, Pak ya? Min 5/4 dan R-nya Minus 1/4. min 1/4. Nah, dari sini kita tahu bahwa mutlak R terhadap 1 dia lebih dari atau kurang dari? Kurang, Pak. Ya. Jadi 1/4 itu kurang dari 1 ya. Berarti dari sini kita tahu bahwa deret ini bakal konvergen atau enggak? Iya, Pak. Ya, pasti konvergen. Ya. Konvergennya menuju apa? Menuju sehingga itu berarti A dibagi 1 min R. Ya. Berarti kita punya min 5/4 dibagi 1 plus 1/4. Sama dengan min 5/4 dikalikan dengan 4/5 ya. Min 1 berarti. Ya. Oke. Untuk contoh yang ini ada pertanyaan nggak? Contoh ini masih mudah ya. Sekarang contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini beda. Kita tidak ingin untuk mengecek apakah konvergen atau tidak, tapi kita ingin menyederhanakan bentuk ekspresi deret teleskopis. Menyederhanakan ini maksudnya seperti apa? Maksudnya saya pakai dulu contoh ya. Maksudnya sederhanakan ekspresi ini. Kalau saya ambil contoh di deret geometri, maka dia bentuknya Sn sama dengan awalnya adalah sum I 1 sampai N A kali terpangkat I min 1. Bentuk sederhananya adalah A kali 1 min terpangkat N per 1 min R. Untuk R tidak sama dengan 1. Ini
yang disebut bentuk sederhana? Sederhanakan itu maksudnya mencari bentuk-bentuk yang sederhana seperti ini, supaya kita mudah mengecek apakah si deret itu akan konvergen atau divergen. Nah, ada yang tahu kira-kira bentuknya ini nanti seperti apa? Bentuknya deret teleskopis ini akan jadi seperti apa? Sn sama dengan apa? Di sini sudah saya kasih petunjuk ya. Petunjuknya adalah gunakan ekspansi fraksi parsial. Masih ingat ekspansi fraksi parsial kemarin? Kita punya UN sama dengan 1 per N kali N plus 1. Ini berarti apa per N ditambah sesuatu per N plus 1. Yang di sini apa angkanya? Pembilangnya. Apa sih Pak? Pak. Hanya berapa? N plus 1 Pak. Ini 1 ya. Kita pakai yang metode cover up yang ditutupin ya. Yang kalau kita mau ngecek di sini apa, kita tutup N-nya, kita masukkan N-nya sama dengan 0 di sini. Berarti kan kita punya 1 per 1. 1. Yang di sini berarti berapa? Kita tutup N plus 1-nya, kita masukkan N-nya sama dengan berapa? -1 Pak. Min 1. Berarti di sini min 1 ya. Nah, kalau untuk kasus deret teleskopis ini, mengapa bentuk ekspansi fraksi parsial ini sangat bermanfaat? Karena kita kalau hitung Sn-nya, maka kita tahu bahwa dia Sn-nya ya, adalah jumlah dari I sama dengan 1 sampai N, 1 per N minus 1 per N plus 1. Kalau kita jabarkan N-nya 1, berarti kita punya 1 per 1 dikurangi 1 per 2. Ditambahkan N-nya 2, 1 per 2 dikurangi 1 per 3. Tambah 1 per 3 dikurangi 1 per 4. Tambah dan seterusnya sampai tambah N-nya sama dengan N. Berarti 1 per N dikurangi 1 per N plus 1. Kalau diperhatikan, ini adalah U1 tambah U2 tambah U3 tambah seterusnya sampai ditambahkan dengan UN. Sampai sini kira-kira sudah kelihatan belum bentuk sederhananya? Kira-kira bentuk sederhananya ini sama dengan apa? 1 per N plus 1 ya Pak ya? Ini nanti sama dengan 1 per N plus 1. Hampir benar. 1 min 1 per N plus 1 bukan Pak? Ya.
Ini jadi 1 min 1 per N plus 1 atau sama dengan N per N plus 1 ya. Ada yang tahu nggak kenapa dapat ini? Soalnya yang min setengah ditambah setengah itu saling menghabiskan, Pak. Jadi Karena sisanya. Terima kasih. Ini saling menghabiskan. Ini saling menghabiskan. Berarti ini juga pasti saling menghabiskan nanti sampai sini ya. Terima kasih tadi yang bantu menjawab. Benar sekali. Jadi karena saling menghabiskan kita tahu tinggal yang paling depan sama yang paling belakang. Jadi kita tinggal punya 1 dikurangi 1 per plus 1. Maka kita tahu bahwa dia bentuknya menjadi bisa ini, bisa juga ini. Nah, dari sini kira-kira SN konvergen atau divergen? Kalau misalkan N-nya menuju tak hingga, dia akan konvergen atau divergen? Konvergen kayaknya, Pak. Konvergen menuju 0. Konvergen menuju 0 atau yang lain? 1 bukan, Pak? Menuju 1 ya. Karena kita gampang aja cek dari sini ya. Kalau N-nya tak hingga berarti kan kita punya 1 per tak hingga 0. 1 min 0 1. Atau kalau dari sini kita lihat pangkatnya yang atas pangkat 1, yang bawah pangkat 1. Berarti kita ambil koefisiennya yang pangkat 1. Berarti kita punya 1 dibagi 1, 1. Untuk halaman yang ini ada pertanyaan? Bapak, berarti kalau kita untuk mau mencari dia di konvergen atau divergen itu memang kita selalu bikin N-nya mendekati nggak hingga ya, Pak? Pasti, ya. Kita cek konvergen atau enggak itu pasti di suku yang menuju tak hingga. Karena apa? Karena kalau suku yang menuju tak hingganya dia nilainya menuju tak hingga atau negatif tak hingga, dia pasti divergen. Kalau dia menuju suatu nilai tertentu dia pasti konvergen. Nah, oke. Tadi menjawab nggak jawaban saya? Menjawab, Pak. Oke. Sekarang pertanyaan saya begini. Dari halaman ini yang kita bisa simpulkan adalah apa kira-kira untuk mengecek kekonvergenan suatu deret? Harus dibikin N-nya mendekati nggak hingga, Pak? Itu satu. Yang lain? Sederhanakan sumnya. Ya. Ya. Kalau dari sini kelihatan banget bahwa dengan kita menyederhanakan bentuk penjumlahan deretnya, maka kita bisa dengan mudah mengecek kekonvergenannya. Ya. Bahkan kalau sudah seperti ini kan seperti formula dari barisan ya. Kalau kita melihat yang ini kan seperti kita melihat suatu barisan SN, betul tidak? Oke, nanti silahkan cek lagi slide-nya pertemuan yang kemarin ya.
Kalau dari sini kita bisa lihat bahwa bentuknya mirip seperti barisan dan kita tahu banyak cara untuk mengecek kekonvergenan barisan ya, yang kita bisa pakai. Jadi salah satu caranya adalah dengan kita mengecek bentuk sederhana dari deret itu. Ya. Nah, kalau nggak ada lagi contoh yang selanjutnya, kira-kira deret ini akan konvergen atau tidak? Kayaknya tidak Pak, kayak divergen nggak ya Pak? Karena Eh, kayaknya di konvergen deh Pak, kayak menuju satu kayaknya. coba kita cek ya. UN sama dengan apa? N plus 1 per N. Ya. Atau bisa juga ditulis dengan 1 ditambah 1 per N. Berarti di sini UN konvergen menuju berapa? Atau malah divergen? Konvergen menuju satu Pak. Untuk N menuju tak hingga, dia konvergen menuju 1. Nah, sekarang kita tadi punya teorema nih. UN-nya konvergen menuju bilangan yang tidak nol. Berarti kesimpulannya SN-nya konvergen atau divergen? Divergen, Pak. SN-nya divergen, betul sekali. Karena UN-nya konvergen menuju sesuatu yang tidak sama dengan 0, ya, maka dia pasti menyebabkan SN-nya divergen. Untuk contoh ini mudah ya. Ada pertanyaan nggak? Pak, berarti kalau kita cuma untuk pertanyaan cuma periksa kekonvergenan, berarti kita nggak perlu cari hasilnya kan Pak? Cuma kita mencari dia divergen atau konvergen aja kan Pak? Oke, ini pertanyaan yang bagus juga. Biasanya kalau ada kuis atau tugas atau UTS, UAS kalkulus, ya, kalau pertanyaannya periksa kekonvergenan, selama deretnya divergen atau barisannya divergen, kalian cukup bilang bahwa mereka kalau deret ya, cukup bilang bahwa mereka divergen. Tapi kalau konvergen biasanya ada lanjutannya tuh. Kalau konvergen hitung nilainya berapa, konvergen menuju nilai berapa. Kalau konvergen nanti biasanya diminta untuk menghitung. Gitu. Tapi tergantung spesifikasi soal ya. Kalau di soal tidak diminta untuk menghitung, sebenarnya kalian tidak perlu menghitung, tapi sebaiknya dihitung. Karena kadang-kadang persepsi tiap yang ngoreksi itu berbeda. Ya. Nah, untuk deret, kalau dia divergen pasti antara ke positif tak hingga atau negatif tak hingga. Sekarang tinggal kita lihat aja, kalau misalkan UN-nya selalu positif, dia pasti positif tak hingga. UN-nya selalu negatif, pasti negatif tak hingga divergennya. Tapi kalau apa namanya SN-nya konvergen, nah cara menghitungnya gimana? Kalau misalkan bingung, maka kita perlu menyederhanakan tadi kayak ini ya. Kita sederhanakan bentuknya. Kita sederhanakan dulu, baru kita cek kekonvergenannya sambil menghitung. Karena apa? Karena kalau bentuknya sudah sederhana, ngecek limitnya mudah. Ya. Contoh terakhir, sebelum kita latihan. Kayaknya contoh terakhir ya.
Hitung deret berikut untuk N menuju tak hingga. Petunjuknya adalah gunakan aturan selisihnya. Coba silakan hitung dulu, saya kasih waktu 2-3 menit, nanti kasih tahu jawabannya ke saya. Oke, ada yang udah dapat jawabannya? Ini sama dengan berapa? Konvergen ke 0 bukan? Oke, menurut Raffi 0 ya. Ada Iya. jawaban yang lain? Ini masih saya kasih tanda tanya ya. Apakah benar menuju 0? Ada jawaban yang lain? Dulunya kita pakai aturan selisih. Oke, langsung kita bahas aja kalau gitu ya. Apakah benar jawabannya menuju 0? Kalau kita perhatikan, SN ini bisa kita tulis sebagai jumlah 1 sampai N dari 3/6 pangkat I min 1 dikurangi 1/6 pangkat I min 1.
Dari SN ini ke sini ngerti? Saya ingin bertanya, Ngerti, Pak. Pak. Itu Ya, kan yang mau tanya tadi? Iya. kalau saya kan yang pertama kan itu benar, yang 3/6 I dikurang 1 dikurang 1/6 I kurang 1, tapi itu di 6 ya Pak, bukan bisa jadi atasnya gitu. Iya. Apa sama aja Pak? Oke. Bagus pertanyaannya ya. Sama saja. Karena apa? Karena 1 dipangkatkan berapapun tetap 1. Ini sama seperti saya punya 1 pangkat I min 1. Nah, 1 pangkat berapapun kan 1. Makanya bisa ditulis jadi seperti ini. Baik Pak, Ya. terima kasih. Oke. Nah, sekarang berarti kita punya ini sama dengan jumlah I1 sampai N dari 3/6 itu kan setengah ya. 1/2 pangkat I min 1 dikurangi jumlah I sama dengan 1 sampai N dari 1/6 pangkat I min 1. Misalkan ini misalkan saya pakai Rn, yang ini Tn. Rn itu deret apa? Geometri bukan Pak? Berarti Rn kan R setengah ya. Hanya 1. Berarti dia akan konvergen menuju A dibagi 1 min R. 1 minus R. 1 dibagi 1 min setengah. Berarti sama dengan 2. Kemudian Tn untuk N menuju tak hingga. Tn ini deret geometri juga ya. Dan kebetulan rasionya juga kurang dari 1. Mutlak rasionya kurang dari 1. Berarti kita tahu bahwa dia akan juga konvergen ke sama A/2 min R. Sama dengan 1 min 1 min rasionya 1/6. Berarti 6/5. Nah, kalau gitu Sn untuk N menuju tak hingga akan konvergen kemana? Dua dikurang 6/5 Pak. 4/5, Pak. 4/5 Pak. 5. Sama dengan 4/5. Ini ya jawabannya. Jadi bukan 0 ya. Walaupun kita tahu kalau kita cek dalamnya, yang dalamnya ini menuju 0, tapi Sn-nya tidak menuju 0 ya. Jadi oke, untuk ini ada pertanyaan? Pak mau tanya, untuk yang A itu selalu 1 ya Pak? Oh, kalau ini tidak. Ini tidak. Kalau ini karena kebetulan A-nya sama dengan 1 ya. Kalau kita lihat kan deret geometri itu kan Sn-nya sama dengan jumlah A kali I sama dengan Pn ya. R pangkat I min 1. Nah, kalau di sini untuk Rn kebetulan A-nya 1, R-nya setengah. Tn kebetulan juga A-nya sama dengan 1.
Artinya 1/6. A-nya tidak selalu 1 jawabannya ya. Tergantung dengan bentuknya ya. Kalau di sini karena kebetulan A-nya 1 ya 1. Makasih, Pak. Ada pertanyaan lagi sebelum kita latihan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ini ada 4 soal ya. Silakan dikerjakan, nanti 5 menit terakhir kita bahas. Kita masih punya waktu sekitar 11 menit. Di 5 menit terakhir nanti kita akan membahas latihan 1 ini ya. Silahkan dikerjakan. Saya akan tutup mic saya dulu.
Oke, ada yang sudah selesai? Saya nomor 1, Pak. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1, formulanya jadi apa? Formula awalnya itu kan SN sama dengan N sigma 1 sama I sama dengan 1 per I plus 1 I plus 2. Kemudian saya cari UN-nya. UN-nya itu akhirnya jadi 1 per N plus 1 dikurang 1 per N plus 2. Oke. Kemudian SN-nya berarti bentuk sederhananya apa? Bentuk sederhananya jadi setengah dikurang 1 per N plus 2. Setengah dikurang 1 per N plus 2. Berarti dia konvergen atau divergen? Konvergen menuju setengah, Pak. Saat N menuju tak hingga, dia akan menuju setengah. Yang lainnya jawabannya sama? Sama, Pak. Sama ya. Yang kedua A. Tulis 8 deret pertama. Berarti tinggal tulis saja ya. Karena nulisnya ribet, kira-kira pertanyaannya, kira-kira dia konvergen atau enggak? Kayaknya konvergen, Pak. Kayaknya konvergen. Iya, Pak. Oke. Kita cek ya, pakai aturan selisih ya. Ini kan sama dengan sum I sama dengan 1 sampai N dari 1 dikurang jumlah I sama dengan 1 sampai N ya, 7 kali 1/4 pangkat I ya. Dan kita tahu bahwa yang bagian sini dia akan menuju N ya. Jumlahnya pasti N ya, karena N kali 1. Yang sebelah kanan ya, dikurangi dia adalah deret geometri dengan A-nya 7 ya. Dan R-nya adalah 1/4. Berarti kan 7 1 min 1/4 pangkat N dibagi 1 min 1/4. Nah, kalau kayak gitu, kita tahu bahwa yang bagian sini ini konvergen atau divergen? Divergen. Divergen. Yang ini Konvergen. Konvergen. Berarti karena kita punya salah satunya divergen, satunya konvergen, kesimpulannya apa? Divergen. N divergen. Ya. Mudah ya. Selanjutnya. Pak mau nanya untuk yang 2A itu untuk yang 7 kali 1 per N per 14 itu kalau kita cuma buatnya A per 1 kurang R gitu aja boleh nggak, Pak? Oh, bentuk sederhananya. Boleh saja. Nah, ini harusnya sepertinya 7/4 ya. 7/4. Karena ini bisa ditulis sebagai 7/4 kali 1/4 pangkat I-1 supaya bentuknya deret geometri ya. Hanya berarti 7/4. Untuk ini
Ini karena saya belum memasukkan n-nya menuju tak hingga, maka saya harus tulis bentuk seperti ini. Ya. Tapi kalau sudah ditulis n-nya menuju tak hingga, boleh pakai yang A dibagi 1 min R. Oke, Pak. Makasih, Pak. 2A mudah ya. 2B, dia konvergen atau divergen? Konvergen Pak, menuju 0 Pak. Konvergen menuju 0. Iya Pak. Yang ini kalau kita tulis ya, karena saya pengen buat dia, ini kan sebenarnya seperti bentuk deret geometri ya. Saya tulis I dari 0 sampai N 5 kali min 1/4 pangkat I ya. Nah, tapi kan untuk deret geometri kita taunya I-nya dari 1 ya. Berarti kalau kita mau ganti itu dari 1, misalkan kita tulis pakai huruf J. J-nya 1 sampai N. 5 kali 1/4, ini negatif ya. Negatif 1/4 pangkat J min 1. Karena kalau J-nya 1, ininya pangkatnya 0, J-nya 2, pangkatnya 1, berarti kan sama seperti ini ya. I-nya 1, I-nya 0, pangkat 0. I-nya 1, pangkat 1. Kalau yang ini tinggal dikurangi 1, cuman indeksnya naik 1. Nanti kalau untuk ini, perubahan ini cukup latihan aja sebenarnya ya. Tapi kita tahu bahwa dia bentuknya deret geometri dengan A-nya 5, B-nya adalah R-nya adalah min 1/4. Berarti kita tahu bahwa dia akan konvergen untuk N menuju tak hingga, dia akan konvergen menuju A per 1 min R. Berarti sama dengan 5 per 1 plus 1/4. Jadi sama dengan. Ternyata dia konvergen menuju 4. Oke. Mungkin kalian akan bertanya-tanya perubahan mengapa ini dari 0 terus ini saya ubah dari 1 pangkatnya juga turun. Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Itu Pak, apa namanya, dipisah begitu kan sih Pak, jadi di Karena saya ingin mengubah bentuknya ke bentuk yang kita kenal, yaitu bentuk deret geometri ya. Nah, bentuk yang kita kenal deret geometri itu penjumlahannya mulai dari 1 sampai N. Tapi yang kita punya di sini adalah dari 0 sampai N. Oh, ini berarti harusnya N plus 1 ya. 1 sampai N plus 1. Karena kalau saya masukkan batasnya, ya, kalau J-nya 1, dia berarti mulai dari 0. Ya, pangkatnya dari 0. Tapi kalau J-nya N plus 1, berarti dia pangkatnya jadi N. Jadi bentuk yang ini sama aja. Ya, yang kiri sama yang kanan sama. Nah, cuman kan kita mau yang atas sampai tak hingga, berarti hitungannya akan tetap sama seperti deret geometri. Di sini hasilnya akan tetap menuju 4. Nah, yang terakhir kita punya deret teleskopis ini ya. Kalau mau disederhanakan, ini bentuknya akan jadi 3 dikurang 3 per N plus 1 kuadrat. Maka saat N menuju tak hingga, dia kira-kira konvergen atau divergen? Untuk yang ini kira-kira konvergen atau divergen? Konvergen, Pak. Konvergen menuju 0. Konvergen menuju 3 karena
3-nya tetap 3 ya. Yang ini jadi 0 ya. 3 min 0, 3. Oke, sebelum saya akhiri, ternyata saya kebablasan 4 menit, ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Itu saya bingung aja kenapa yang tadinya bentuk I bisa berubah jadi bentuk N gitu, Pak. Oh. Ini sama seperti yang tadi ya, yang di deret teleskopis ini ya. Di sini saya punya berarti kan UI adalah 3 min I kuadrat dikurangi 3 per I kuadrat dikurangi 3 per I plus 1 kuadrat. Ya, sama dengan fungsi, kalau kita ganti I-nya jadi N berarti kita punya UN adalah 3 per N kuadrat dikurangi 3 per N plus 1 kuadrat. Ya. Nah, sekarang kalau dari sini ke sini, ini kita tinggal jabarkan. I-nya sama dengan 1, berarti kita punya 3 per 1 kuadrat dikurang 3 per 2 kuadrat. I-nya sama dengan 2. Kan ini ditambah saat I-nya sama dengan 2. Berarti 3 per 2 kuadrat dikurang 3 per 3 kuadrat. Tambah dan seterusnya sampai tambah I-nya sama dengan N. 3 per N kuadrat dikurang 3 per N plus 1 kuadrat. Sama seperti tadi, ini adalah U1, U2, dan seterusnya sampai UN. Ya. Dan ini karena ada min 3 per 2 kuadrat plus 3 per 2 kuadrat, kita bisa coret. Ini nanti pasti ada 3 per 3 kuadrat juga, kita bisa coret sampai yang ini. Jadi kita tinggal punya sama dengan 3 per 1 kuadrat dikurang 3 per N plus 1 kuadrat. Sama dengan 3 dikurang 3 per N plus 1 kuadrat. Sudah terjawab? Iya, Pak, sudah. Terima kasih, Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, di sini seperti biasa ada soal latihan mandiri, kebetulan hanya 4 ya. Cuman di sini cara penulisan saya agak sedikit berbeda. Saya tidak menuliskan SN, tapi saya langsung menuliskan jumlahnya, langsung sigmanya. Itu sama saja. Silahkan dikerjakan latihan mandirinya. Nanti hari Senin kita masih akan membahas tentang kekonvergenan deret. Slide-nya sudah saya siapkan, mungkin nanti sore akan saya upload ya. Sekian saja pertemuan hari ini. Saya akhiri dulu, maaf saya kebablasan 8 menit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat Pak. Terima kasih, Pak. Banyak ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Terima kasih, ya, Pak.